Berada di bawah kaki Gunung Cikuray, Garut, Jawa Barat, tersimpan cerita sejarah di dalamnya. Salah satunya adalah keberadaan situs Kabuyutan Ciburuy yang berada di Desa Pamalayan, Kecamatan Bayongbong. Dahulu, tempat ini sering dijadikan arena adu kekuatan para jawara di Pulau Jawa. Salah satunya adalah putra dari Prabu Siliwangi, yaitu Prabu Kian Santang. Sekarang saya sudah berada di situs Kabuyutan Ciburuy, Kota Garut. Konon, dulunya pernah dikunjungi oleh Raden Kian Santang dan juga dijadikan sebagai arena pertarungan para jawara di Pulau Jawa. Lalu, bagaimana cerita sebenarnya? Ikuti penelusuran saya. Dalam bahasa Sunda, Kabuyutan berarti tempat menyimpan barang bersejarah yang penuh kesakralan. Dari cerita yang berkembang, bila mana tempat tersebut tidak dirawat dengan baik, niscaya akan mendatangkan sesuatu yang tidak diinginkan. Oleh masyarakat sekitar, situs Kabuyutan Ciburuy begitu dikeramatkan. Untuk mendapatkan informasi tentang tempat ini, saya pun mencoba menemui Kang Ujang Nana selaku juru kunci di tempat ini. Assalamualaikum Kang, saya Lisa. Waalaikumsalam, saya Ujang. Kang Ujang di sini sebagai apa Kang? Sebagai juru pelihara, merangkap juru kunci. Dari cerita yang saya dapat, cerita sejarah, katanya dulu di tempat ini pernah didatangi oleh Raden Kian Santang. Itu bagaimana ceritanya, Kang? Nah, itu Prabu Kian Santang datang ke sini itu mencari seorang tanding ataupun lawan. Nah, singkatnya cerita itu, Prabu Kian Santang itu diantar dengan seorang kakek. Sudah jauh perjalanan, kakek itu berhenti. Lalu Prabu Kian Santang itu bertanya, "Kek, kenapa berhenti di sini? Perjalanan masih jauh." Nah, lalu kakek itu menjawab, "Nah, tongkat kakek ketinggalan, masih nancap di atas bumi." Lalu Prabu Kian Santang itu menawarkan diri untuk mencoba mengangkat tongkat itu. Ternyata Prabu Kian Santang itu kelelahan, kehabisan tenaga dan kehabisan ilmu. Dikarenakan Prabu Kian Santang itu udah merasa dirinya sakti ataupun jago, akhirnya Prabu Kian Santang itu menyadari bahwa tiada ilmu yang bisa untuk menyelesaikan terkecuali kita istilahnya untuk kebersamaan dan untuk menjalankan kebenaran. Lalu Prabu Kian Santang itu menanyakan, "Kakek, saya udah taluk, boro-boro istilahnya bertarung dengan yang namanya Sayyidina Ali. Dengan tongkat kakek saya udah kalah. Sebenarnya kakek itu siapa?" Nah, akhir kemudian tongkat itu dicabut dengan seorang kakek itu. Prabu Kian Santang itu malah bengong gitu, malah terangkat dengan pribadinya Prabu Kian Santang gitu. Ya Kang, saya boleh melihat dari sisa-sisa peninggalan di sini, Kang? Boleh. Di situs Kabuyutan Ciburuy ini juga tersimpan berbagai benda pusaka serta naskah-naskah kuno yang konon merupakan peninggalan Prabu Siliwangi dan Prabu Kian Santang. Nah, ini ya Kang ya, benda pusaka dari peninggalan. Dari peninggalan Prabu Siliwangi, Prabu Kian Santang dan rekan-rekannya. Sebelum benda pusaka tersebut dikeluarkan, Kang Ujang melakukan ritual untuk memohon izin. Dengan ini peninggalan-peninggalan zaman dulu yang dipakai untuk
membuka ataupun memulainya acara. Nah, ini yang dibilang kujang disebut kujang. Iya. Boleh dipegang, Kang? Ya, boleh. Oh, ini kujangnya. Ini dulunya milik siapa, Kang? Milik Pasundan, Raja Pajajaran. Nah, kalau ini yang dinamakan Prabu Kian Santang. Oh, ini miliknya Prabu Kian Santang. Prabu Kian Santang itu banyak senjata ataupun barang-barang yang dijadikan bahan jimat ataupun senjata ampuh gitu. Ini sendiri jenisnya apa, Kang? Kujang atau? Kujang, tumbak. Kalau kujang itu kepunyaan Prabu Siliwangi. Ini apa, Kang? Ini? Nah, ini yang dinamakan naskah-naskah dalam perjalanan dulu itu. Ini sendiri yang dinamakan, yang disebut daun lontar itu ya, Kang? Oh, jadi bentuknya seperti ini. Ini yang dipegang Akang sendiri, nulisin apa, Kang? Ada artinya nggak, Kang? Nah, ini masalah ilmu-ilmu. Ya, ilmu pembikinan obat tradisional untuk tata cara pengobatan. Saya pun coba menelusuri sejarah tempat ini dari seorang budayawan Sunda. Bapak dengan siapa? Saya Kuswandi. Bapak Kuswandi, bisa sambil lihat-lihat, Pak? Ya, Pak, dari segi sejarah, situs Kabuyutan Ciburui ini dulunya ditempatkan sebagai apa, Pak? Pada mulanya, situs Kabuyutan Ciburui itu merupakan tempat pendidikan pra-Islam, di mana itu merupakan cikal bakal daripada pesantren di Tatar Sunda. Tempat itu dibangun setelah Prabu Kian Santang Siliwangi, putra Siliwangi, masuk Islam, dan kemudian Prabu Kian Santang menyebarkan agama Islam melalui pendidikan agama Islam yang diselenggarakan di situs Ciburui. Di situs itu juga diajarkan keluhuran budaya Sunda, di mana yang ditulis dalam daun lontar yang disimpan sampai sekarang di situs Kabuyutan Ciburui. Situs Kabuyutan Ciburui itu sendiri ditemukan oleh salah seorang administratur perkebunan Belanda pada tahun 1864. Kemudian dia mengadakan penelitian di situs Ciburui itu pada tahun 1867 dia menyampaikan laporan pada pemerintah Belanda mengenai adanya situs Ciburui yang ada di sana yang menyimpan naskah-naskah Sunda kuno. Untuk isi terjemahannya sendiri itu apa, Pak? Ada beberapa naskah, memang banyak naskah ya. Itu yang merupakan suatu keluhuran, nilai-nilai luhur budaya Sunda. Di antaranya ada naskah yang disebut Amanat Galunggung, yang isinya adalah Hananguni Hana Mangke, Tan Hananguni Tan Hana Mangke, Ayama Baheula Hante Tu Ayeuna, Hante Ma Baheula Hante Tu Ayeuna, Hana Tungak Hana Watang, Tan Hana Tungak Tan Hana Watang, Hana Matunggulna Aya Tu Watang, yang artinya bila ada dahulu ada sekarang, bila tak ada dahulu tak akan ada sekarang. Karena ada masa silam, maka ada masa kini. Bila tiada masa silam, maka tak akan ada masa kini. Ada tonggak, tentu ada batang. Bila tak ada tonggak, maka tak akan ada batang. Bila ada tunggunya, maka ada catangnya. Amanat ini adalah sesuai dengan pendiri bangsa Bung Karno yang mengatakan bahwa jangan sekali-kali meninggalkan sejarah atau melupakan sejarah dan warisan leluhur budaya para leluhur kita. Jangan kemana-mana, tetap di Dua Dunia. Saatnya kami melakukan mediumisasi. Aar pun menyiapkan rekan pelukis kami. Di saat yang bersamaan, satu mediator sudah tidak sadarkan diri. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Boleh tahu nama Anda siapa? Ulah kali jaga. Kalijaga. Sosoknya seperti apa? Macan? Tugas Anda apa? Menjaga tempat kaulah. Tujuannya untuk dijaga memang kenapa? Bisa Anda sudah lama? Kang gunung ganggu. Dulunya ini tempat apa? Bisa dijelaskan? Petilasan. Petilasan dari siapa? Dengan Santang Prabu Siliwangi. Memang dulu di sini tempat untuk apa? Sehingga beliau bisa datang ke sini. Iya, tempat para tingakali ilmu. Tadi Anda bilang ini tempat untuk mencari ilmu. Memang ilmu seperti apa? Bisa dijelaskan? Tempat kali ilmu tahu. Kaulah oke. Kenangan ilmu syariat. Ini memang punya siapa? Anda tahu pemimpin di tempat ini siapa? Siapa ya? Yang Haji Wali. Haji Wali. Haji Wali siapa? Namanya siapa? Anda bisa dikasih tahu. Wali Mustafa. Apa yang dilakukan setelah itu? Setelah mencari ilmu Raden Kian Santang ini kemana lagi? Apa yang terjadi setelah itu? Apa nih teh patilasan? Lalu kemana? Kemana Kian Santang nah hayang jalan neangan tempat deui nyar ilmu. Di sini ada benda yang ditinggalkan. Anda tahu itu punya siapa? Pusaka itu mah. Ya, itu milik siapa? Tadi Raden Kian Santang. Saya juga mendengar dari cerita yang ada di sini tempat pertempuran. Itu benar? Ya, pertempuran antara siapa? Anu tadi teh yang Haji Wali Mustafa. Mediator pun disadarkan. Tak lama, mediator lainnya sudah hilang kendali. Dia tampak marah. Ya, jadi tadi di saat sedang melukis sosok yang masuk ke mediator, ternyata ada satu mediator lagi, satu mediator yang sudah tidak sadarkan diri dan mencoba untuk mengusik apa yang sedang dilukis. Ngapain dia? Anda siapa? Bisa diam sebentar? Kenapa Anda tadi tiba-tiba marah ketika mengganggu? Jelas. Anda ini siapa? Perlu ke mana? Ya, saya hanya ingin tahu. Sing sopan diu. Sosok Anda macan. Nama Anda siapa? Sembah dalam keputihan. Kaulah dengan Eyang Haji Wali Mustafa. Kaitannya apa dengan Eyang Haji? Reng-rengan, babarengan. Setujuan, selampah, sepaniatan, sujudnya kanu maha kawasa. Terus tempat ini dulunya apa? Lawang. Lalu apa yang dilakukan Anda dan juga Eyang Haji Mustafa di sini? Ngasah ilmu, Bisa disebutkan? pagulon, nalalampahan ngaji, etika, ilmu kemeraneh kabeh sakan tuluy dituturkeun dengan ka jaman aya. Tempat ini juga dulu digunakan sebagai arena pertarungan. Itu benar? Heeh, tarung mah benar. Ngan kade bisi salah ngajabarkeun. Ya, coba jelasin gimana. Dan tarung seukur gelut. Kenapa nggak bisa tina tenaga? Tapi ilmu mikir, ilmu napakuran diri. Sangkan jejeg hati jeung pikiran ka Allah Maha Kawasa. Sing sujud jepong kan Maha Kawasa. Tuh di ditu tempatna. Di luhur yumilu. Di sini juga ada
benda peninggalan, itu memang peninggalan siapa? Eyang Haji. Ali Mustafa Kanaman. Kenapa ditinggalkan di sini? Meren haki. Supaya dipusti. Terus bendanya itu seperti apa peninggalannya? Telahan siatah kujang. Lalu apa lagi yang Anda tahu peninggalan yang disimpan di sini? Budayanya seperti Etika, kasopanan, laku lampah nu hade, niat nu hade, pemikiran nu hade. Saat mediator ini sedang memberikan penjelasan, mediator lainnya sudah tidak sadarkan diri. Siapa gerangan sosok ini? Langraks, bisa diri kau. Ampun, amit ampun, ya padahal bagus. Assalamualaikum. Diri kau. Assalamualaikum. Tepisan-pisan ngabogaan, tangarti harta jempan. Assalamualaikum. Allah. Terima kasih. Sosok Anda seperti apa, bisa dijelaskan? Berjanggut. Apa yang Anda lakukan di sini? Iya, tempat dipakai buyut. Dipakai untuk apa? Kape. Kerniaskeun hati. Jeung pikiran. Sajaba diri kaula. Loba nu sejenna. Siapa aja, bisa dikasih tahu, sebutkan namanya. Yang sembah dalam keputihan. Itu beliau siapa? Kalijaga. Dan Anda sendiri siapa tadi? Siapa? Kiasan. Anda tahu mengenai Eyang Haji Ali Mustafa? Tempat apa yang memang dulunya ini? Saat kami berkomunikasi, tiba-tiba ia terjatuh dan tidak sadarkan diri. Namun tiba-tiba, dia kembali bangkit dan tampak perangainya berbeda. Siapa gerangan makhluk ini? Lingi. Lingi saya. Lingi. 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 Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Berada di bawah kaki Gunung Cikuray, Garut, Jawa Barat, tersimpan cerita sejarah di dalamnya. Salah satunya adalah keberadaan situs Kabuyutan Ciburuy yang berada di Desa Pamalayan, Kecamatan Bayongpong. Dahulu, tempat ini sering dijadikan arena adu kekuatan para jawara di Pulau Jawa. Salah satunya adalah putra dari Prabu Siliwangi, yaitu Prabu Kian Santang. Sekarang saya sudah berada di situs Kabuyutan Ciburuy, Kota Garut. Konon, dulunya pernah dikunjungi oleh Raden Kian Santang dan juga dijadikan sebagai arena pertarungan para jawara di Pulau Jawa. Lalu, bagaimana cerita sebenarnya? Ikuti penelusuran saya. Dalam bahasa Sunda, kabuyutan berarti tempat menyimpan barang bersejarah yang penuh kesakralan.
Dari cerita yang berkembang, bila mana tempat tersebut tidak dirawat dengan baik, niscaya akan mendatangkan sesuatu yang tidak diinginkan. Oleh masyarakat sekitar, situs Kabuyutan Ciburuy begitu dikeramatkan. Untuk mendapatkan informasi tentang tempat ini, saya pun mencoba menemui Kang Ujang Nana selaku juru kunci di tempat ini. Assalamualaikum Kang, saya Lisa. Waalaikumsalam, saya Ujang. Kang Ujang di sini sebagai apa Kang? Sebagai juru pelihara, merangkap juru kunci. Dari cerita yang saya dapat, cerita sejarah, katanya dulu di tempat ini pernah didatangi oleh Raden Kian Santang. Itu bagaimana ceritanya Kang? Nah itu Prabu Kian Santang datang ke sini itu mencari seorang tanding ataupun lawan. Nah, singkatnya cerita itu Prabu Kian Santang itu diantar dengan seorang kakek. Sudah jauh perjalanan, kakek itu berhenti. Lalu Prabu Kian Santang itu bertanya, "Kek, kenapa berhenti?" Baik, terima kasih yang atas informasi dan juga pesannya. Insya Allah, mohon maaf jika kami mengganggu. Ya, Assalamualaikum yang. Dirasa cukup informasi yang didapat, mediator ini disadarkan. Tetap di Dua Dunia. Ya Kang, sudah ada 3 lukisan yang berhasil dilukis pada saat proses mediumisasi tadi. Nah, ini lukisan yang ini sendiri bisa dijelaskan Kang? Maknanya dari lukisan ini sendiri apa? Yang mana alhamdulillah ini adalah menggambarkan suatu gambar pusaran bumi. Atau bisa dikaitkan kalau dengan tadi hasil mediumisasi bahwa di sini itu tempat perkumpulan untuk memusyawarahkan tentang masalah bagian daripada ilmu syariat dan ilmu hakikat juga. Lalu lukisan yang kedua Kang, yang mana? Ini ya? Yang kedua diantaranya kalau kita lihat ini secara dari jauh, memang ini menggambarkan suatu sosok makhluk harimau. Yang mana ini harimau itu adalah salah satu daripada penjaga di ini lingkungan. Ya, baik. Selanjutnya lukisan yang ketiga ini. Yang mana ini? Ini tengah. Nah, lukisan yang ketiga ini menggambarkan daripada suatu pertempuran atau peperangan, tapi dalam artian bukan pertarungan secara fisik, tapi pertarungan di dalam kajian ilmu untuk menyawarakan yang tadi itu juga, menyawarakan tentang masalah keagamaan, yang mana di sini itu kalau dilihat dari gambaran sampai istilahnya itu saling mengeluarkan daripada dalil-dalil atau perdebatan-perdebatan yang sangat lumayan untuk mencetuskan daripada salah satu kepada tingkatan syariat dan hakikat. Itu yang ketiga. Oh iya, baik. Baik Kang, terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebagai bangsa yang besar dan kaya akan budaya, nilai sejarah sudah selayaknya harus kita junjung tinggi, agar nilai-nilai luhur dan budi pekerti yang ditinggalkan oleh para leluhur dapat menjadi bagian dari sejarah serta bekal hidup kita di masa yang akan datang.